Berita yang sangat membahagiakan baru saja diterima seluruh masyarakat Indonesia, sebab tim nasional sepak bola yang tengah berlaga di ajang Piala Asia 2023 baru saja memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Kepastian itu didapat setelah Oman bermain imbang melawan Kirgistan dengan skor 1-1 pada laga terakhir grup F. Dengan begitu, Indonesia lolos melalui jalur peringkat 3 terbaik setelah mengumpulkan 3 poin di fase grup D. Semua pemain merayakan kelolosan timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023, tak terkecuali Sandy Walsh. Melalui media sosial Instagramnya, ia membagikan momen bahagia bersama rekan tim lainnya. Sandy Walsh sendiri menjadi salah satu nama terbaik yang menjadi andalan pelatih Sintayong. Meski tak mendapat sorotan di laga pertama melawan Irak, Sandy Walsh sukses menunjukkan tajinya dengan tampil selama 90 menit di 2 laga berikutnya. Melihat kebanggaan serta perjuangan yang ditunjukkan Sandy Walsh, pantas rasanya untuk menyebutnya sebagai salah satu penggawa yang sangat mencintai Indonesia. Sebab sebelum resmi menjadi WNI, Sandy Walsh harus melewati jalan yang amat panjang. Dia menunggu kepastian hampir selama 7 tahun hingga nyaris pensiun dini karena sempat mengalami kemerosotan karir. Selamat datang di Auto Football dan kisah luar biasa tentang bagaimana perjuangan dan kesabaran Sandy Walsh dalam mengukir sejarah bersama timnas Indonesia. Sandy Henny Walsh lahir di Brussels, Belgia pada 14 Maret 1995. Dia tercatat memiliki silsilah yang membuat banyak orang geleng-geleng kepala. Jika merunut pada regulasi FIFA, Sandy Walsh memiliki hak untuk membela 6 tim nasional berbeda. Negara-negara yang berpotensi dibela Sandy Walsh adalah Belgia, Belanda, Swiss, Inggris, Irlandia, dan tentunya Indonesia. Sandy Walsh memiliki ibu yang lahir di Swiss dari orang tua keturunan Indonesia dan menetap di Belanda. Ayahnya juga merupakan mantan pemain tim nasional squash Inggris yang memiliki keturunan Irlandia. Sementara dirinya sendiri lahir di Belgia. Memiliki ayah yang merupakan seorang atlet, lantas membuat Sandy Walsh memiliki bakat alami dalam melakoni sejumlah permainan. Namun satu yang paling membuatnya terkesan adalah sepak bola. Dia lebih tertarik menyaksikan pertandingan sepak bola ketimbang squash yang sempat dijalani ayahnya. Oleh ayahnya, ia kemudian dibawa ke Akademi Tempo Overijse sebelum akhirnya pindah ke ERC Hoylard dan mengikuti seleksi di Akademi Anderlecht. Lolos ke Akademi Anderlecht, Sandy Walsh berlatih di sana selama kurang lebih 8 tahun sebelum dipinang oleh KRC Genk pada 2011. Hanya setahun bermain di Akademi KRC Genk, Sandy Walsh selalu mendapat kesempatan tampil di tim utama sejak 2012 sampai 2017. Saat kontraknya habis bersama Genk, Sandy Walsh lalu hijrah ke Zulte Waregem sebelum bergabung dengan Mechelen pada 2020 silam. Bermain apik sebagai penggawa yang sering beroperasi di sisi kanan lapangan, Sandy Walsh telah mencatat debut di tim nasional Belanda U15, U16, U17, U18, U19 hingga U20. Bersama Tom Haye, dia bahkan sukses mempersembahkan trofi Piala Eropa U17 pada tahun 2012. Namun sayangnya, panggilan dari timnas senior Belanda tidak pernah datang. Walhasil dia segera mencari negara yang sangat ingin memanfaatkan bakatnya. Sejatinya, Sandy Walsh memiliki kesempatan tampil untuk timnas Irlandia. Dia sempat mendapat panggilan dari negara tersebut dan nyaris memenuhinya. Akan tetapi, dia lantas mengingat wasiat kakeknya yang tinggal di Surabaya. Wasiat tersebut berbunyi, apabila Sandy Walsh tidak mendapat panggilan dari timnas Belanda, maka sang kakek ingin dirinya membela timnas Indonesia. Berangkat dari situ, keinginan Sandy Walsh untuk mendapat status sebagai warga negara Indonesia semakin kuat, terlebih ketika banyak masyarakat Indonesia yang tiba-tiba memberi dukungan di jejaring media sosial. Hal itu terjadi saat dia baru saja membawa KRC Genk lolos ke babak 32 besar Liga Eropa, atau sekitar 7 tahun sebelum peresmiannya sebagai warga negara Indonesia. 7 tahun lalu aku di KRC Genk dan berada di perempat final Liga Eropa.
Itu menakjubkan. Aku masuk berita olahraga. Aku ditulis sebagai pesepak bola Belgia atau Belanda keturunan Indonesia yang berpartisipasi di perempat final Liga Eropa. Namun tidak menjadi hal mudah bagi Sandy Walsh untuk bisa bergabung dengan timnas Indonesia, sebab ia harus melewati jalan yang amat panjang sebelum bisa diakui sebagai orang Indonesia. Mulanya, Sandy Walsh sempat mendapat perhatian dari timnas Indonesia saat Luis Milla bertindak sebagai pelatih. Namun tidak ada kejelasan tentang pendekatan yang dilakukan timnas Indonesia. Kemudian, harapan kembali muncul saat pelatih Simon McManamy duduk di kursi kepelatihan klub. Aku bertemu dengan Coach Simon dan PSSI. Mereka ingin merekrutku. Disitulah relasi dimulai. Aku dapat menemukan budaya Indonesia. Nahas, ketika ia tengah melengkapi dokumen pendukung naturalisasinya, Simon dipecat PSSI. Hal tersebut membuat Sandy Walsh putus kontak dengan Indonesia. Di saat yang bersamaan, ia juga mengalami penurunan karir di level klub. Saat bermain untuk klub Zulte Waregem, kontraknya habis pada pertengahan 2020. Di tengah pandemi yang melanda dunia, tidak ada klub yang mau menampungnya. Sandy Walsh merasa frustasi hingga ingin mengakhiri karir sepak bolanya lebih cepat. Ia menganggur setelah sempat melakukan berbagai cara untuk tetap bertahan. Beruntung, ketika Sandy Walsh telah berpikir untuk pensiun dini, semua keluarganya terus memberi dukungan. Setelah 4 bulan menganggur, keajaiban pun datang saat Mechelen memberinya kontrak pada Oktober 2020. Di saat yang bersamaan, asisten pelatih Sintayong juga turut menghubunginya. Asisten itu bertanya apakah aku masih tertarik bermain untuk timnas Indonesia. Aku dengan tegas menjawab ya sejak 7 tahun lalu. Mereka memintaku untuk mengirimkan dokumen yang diperlukan. Dari situ, perasaan Sandy Walsh sangat bahagia. Di tengah perjalanan karirnya bersama Mechelen yang terus berkembang, ia akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia pada November 2022. Bersama dengan Jordi Amat, Sandy Walsh melakukan pengucapan sumpah WNI sekaligus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah resmi menjadi warga negara Indonesia, Sandy Walsh turut ambil bagian di ajang Piala Asia 2023. Dia bahkan sempat mencetak 1 gol ke gawang Jepang dan mencatatkan sejarah tersendiri. Gol yang dicetak Sandy Walsh ke gawang Jepang membuat Indonesia selalu membobol gawang lawan dalam tiap laga fase grup Piala Asia. Ini menjadi yang pertama kalinya dalam sejarah keikutsertaan timnas Garuda di kompetisi tertinggi antar negara Asia. Setelah kemudian kembali mengukir sejarah dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia, Sandy Walsh dan yang lainnya bakal bertanding melawan Australia pada 28 Januari 2024 mendatang. Perjuangan, semangat, dan kesabaran yang ditunjukkan Sandy Walsh bukan tidak mungkin bakal menciptakan sejarah yang lebih besar buat tim nasional Indonesia. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.